kayak semisal nih pengumpulan informasi. Nah, ternyata 800.000. Nah, itu kan masih bisa dimasuk logika kan. Nah, Iya. jangan jangan dibikin hal yang di luar logika kita. Misal kayak tiba-tiba nanti pengerjaan proyeknya untuk front and back end 20 juta. Akan tetapi untuk pengumpulan informasinya aja udah 40 juta kan jadinya kayak eh, melebihi di informasi. Jadi kan ini udah sesuai. Nah, jadi sebenarnya atur aja sesuai eh, real nyata dari riset teman-teman lah. Oke. Tapi kalau secara overall ini mungkin udah oke sih bang ya, Hmm. atau ada yang kurang? Udah sih ya Bang ya, udah pembagian dari kelebihan sama kekurangannya juga udah. Terus Abang mungkin langsung aja ya Bang masuk kayak ini Abang Oh iya. baca udah masuk ada yang menggunakan materialnya ada, fixed cost-nya juga ada, terus labornya juga ada. Nah, di sini mungkin palingan di bagiannya nih Bang mau nanya di bagian semisal nih pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi teman-teman itu 8 jam, kemudian rate-nya 75.000 nih. Kemudian untuk travelnya itu 200.000. Sedangkan budget teman-teman 1 juta. Nah, itu gimana? Kenapa budget teman-teman itu 1 juta? Padahal dari teman-teman sudah mengetahui bahwa labornya itu dari 8 jam itu 75.000 1 jamnya. Oh, Izin bang, tadi maksudnya gimana bang? Oke, benar ya. Mungkin ini kan labor, terus ada material, terus ada fixed cost. Labor itu kan biaya kerja dari biasa biaya lainnya. Nah, di sini eh, ini kan ada budget nih, budgetnya 1 juta. Sedangkan diri teman-teman sudah bikin di labor nih, labornya itu 8 jam, itu 75.000 1 jamnya. Berarti kalau ditotalkan 8 jam kali 8 kali 75.000. Oke. Berarti teman-teman aktual itu hasil dari labor ditambah fixed cost tambah material itu di aktual gitu. Apa gimana? kalau secara perhitungan sih ya bang, 800 itu dari labor ditambah fixed cost. Hmm. Keren. Itu udah pas enggak aktual. Hmm. Oke, oke, oke. Udah benar kok. 675. Berarti dari labor plus material plus fixed cost-nya itu di aktual. Terus Ya. budget itu berasal dari ganjar teman-teman. Sorry, budget project starter ya. Iya bang, Iya. sama mau nanya sih Oke. bang, Gimana gimana? kan di ketentuan itu kan waktu itu kan kita orang kan nanya abang, katanya budget buat project ini kan 60 juta kan bang.
Iya. Nah, jadi kita orang tuh di Project Aktor tuh kita orang ngebuatnya 56 juta kayak biar ada biaya jaga-jaga gitu, tapi setelah di total jadinya ya dia over. Nah, tadi tuh kayak sempat ngeliat punya kelompok lain, kok dia orang kayak lebih dari 60 juta gitu ya, Bang. Lebihnya sampai 100-100-an gitu. Kalau masalah budget sebenarnya gimana ya bilangnya? Sebenarnya fine-fine aja kalau di lebih dari 60 juta. Karena kalau dari logikanya juga sebenarnya secara real 60 juta itu terlalu kecil kalau untuk di waktu yang 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, cuman berarti nanti semisal nih kan ada aktual. Nah, itu kan biaya apa? Biaya nyatanya. Nah, itu teman-teman bikin aja di aktual. Ini aktual teman-teman kan 68 juta ya. Iya, Bang. Nah, di aktual itu kan sebenarnya data yang di luar perkiraan budget awal kan. Iya. Nah, di budget teman-teman kan awalnya 56. Jadi kan udah benar, udah sesuai spesifikasi lah. Akan tetapi untuk aktual teman-teman ya kayak gitu. Hmm. Makanya kemarin tuh kayak kebingungan banget, Bang, kayak mau maksimalin 60 juta nih apa di ini kan. Ini sih kayak ya gaji gaji PM per jamnya cuma 75.000. Kayak bener-bener kayak dikurang-kurangin gitu, Bang. Karena mikirnya nggak boleh lebih dari 60 juta, nggak boleh lebih dari 60 juta. Nggak apa-apa kok. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa, soalnya ntar dibilangin aja. Dari asdesnya juga bilang ini Pak gitu. Kalau dibilang kayak gitu. Tapi lebihnya nggak melebihi 70 juta, 60 aja. Kalau yang 100-100 itu palingan dari mereka sih yang salah. Soalnya ada yang apa? eh ada yang waktunya itu lebih dari 1 tahun. Kan teman-teman ada batas waktu nggak sih? Kalau nggak salah itu minimal 6 bulan, minimalnya 6 bulan. Maksimalnya berapa gitu, lupa. Nah, kalau nggak salah itu nggak lebih dari 1 tahun kalau nggak salah. Kayak maksimalnya 8 sih bang, kayak gitu itu. Minimalnya 8. Nah, Minimalnya 6. ya. Nah, soalnya kalau di secara logika, ini kan teman-teman ada role-nya 5 nih. Berapa ya? 5, 6, 7, 8 lagi ya? Enggak 7. 7 kan. 7 bang. Nah, 7. Coba teman-teman perkirakan aja gaji teman-teman secara real itu mungkin ambil lah UMR 4 juta. 4 juta dikali 6 bulan. 4 kali 6 24. Dikali berapa roll itu? Kali 5. Kali 7. Hmm, 24 kali gitu. 7 kan udah melebihi 60 juta itu. Iya udah 100-an sih. Nah, makanya. Jadi ya sebenarnya kasih kasih tahu aja. Oke, oke. Nah, itu. Terus palingan di bagian ini nih. eh under. Di samping under itu dikasih penjelasan, Hmm. kasih kolom satu lagi keterangan gitu. Nah, di situ kenapa bisa terjadi kelebihan atau kekurangan dari budget gitu. Jadi kan aktual kenapa, terus budgetnya kenapa berlebih, kenapa bisa kurang. Oke, oke bang. Nanti ditambahin. Sama mungkin ini Oke, sih bang. gimana? Kan pas itu kayak pas tugas pertama itu ada persentasenya juga itu yang honorium itu masuk gak sih bang ke sini juga apa implementasi persentase itu Maksud implementasi persentase? eh persentase kayak misalnya gaji 10% dari 60 juta 56 juta ini 10%-nya buat gaji atau itu gak dipakai. Enggak usah, enggak apa kok. Gak usah. Oke, oke bang.
Nah, oke, nah bentar. Mungkin abang baru confirm juga. Nah, di sini kan tadi ada beberapa keliruan dari abang nih. Terus dari abang tadi ragu, sempat ragu di bagian budget sama aktual. Nah, dari minggu kemarin juga abang udah jelasin budget sama aktual itu apa. Nah, budget itu kan, kan abang tadi sempat ragu, budget itu adalah anggaran teman-teman, ya, anggaran perencanaan teman-teman. Hmm. Sedangkan aktual itu proyek yang belum dijalankan, proyek yang sedang realnya, berapa pengeluaran teman secara real. Nah, ini kan karena proyeknya belum jadi untuk pengukurannya teman-teman atur itu di bagian budget, berapa labornya, keuangan budgetnya. Jadi kayak pendanaannya itu, jadi labor ditambah material, ditambah fixed cost itu letaknya di budget. Jadi kebalik sebenarnya dari teman-teman. Oke, oke. Jadi yang aktual ini harusnya di budget ya atau gimana? Iya. Oke. Berarti aktualnya nggak ada bang, jadi budget aja. Nah, aktual itu teman-teman bayangin aja seharusnya keluarnya berapa gitu. Kayak imajinasi gitu. Kan belum jalan nih. Jadi aktualnya tetap diisi gitu bang, apa nggak usah? Tetap diisi. Tapi kalau dari RAB ini yang harus dicapai itu apa? Kalau dari dokumennya, selisih dari pengeluaran sama pendapat budget sama pengeluarannya atau gimana? Bentar, gimana? Nah, sebenarnya kalau yang harus dilihat dari RAB ini kayak misalkan hal yang dicapai itu selisih kecil dari budget sama aktual atau gimana? Atau emang nggak ada gitu? Nah, dari yang dilihat dari RAB itu adalah sedetail apa teman-teman ngerangkum budget teman-teman. Jadi kayak ini kan ada nih dari inisiasi proyek udah ada, terus labor di labornya udah dijelasin juga hoursnya berapa, terus rate-nya berapa, terus udah sesuai nggak sama budget teman-teman. Hmm, Nah, oke, ini oke, kan oke.
kayak seberapa dalam teman-teman memperkirakan eh, proyek teman-teman, RAB teman-teman dengan budget yang sudah dibentuk. Di proyek charter teman-teman kan ada 3.500.000 gitu di bagian inisiasi proyek atau di bagian pengumpulan informasi itu 1 juta. Nah, sedangkan teman-teman bikin itu 8 juta, 8 jam itu 75.000. Itu kan totalnya 600.000 nih ditambah travel. Terus masih eh 800.000. Nah, itu sesuai budget nggak gitu? Seharusnya disesuaikan aja. Terus kayak udah sesuai apa enggak sama yang project charter itu. Nah, di sini ada abang tambahin tadi yang di bagian keterangan itu buat keterangan penjelas kenapa bisa gimana ya? Kenapa bisa terjadi undernya berlebih atau berkurang tadi? Sebenarnya untuk tujuan dari RAB itu capaiannya adalah seberapa detail teman-teman merancang RAB, merancang anggaran. Jadi kayak gimana ya? Udah detail lah. Jadi ya teman-teman dari abang juga paham ini berapa gitu. Terus dari penjelasannya lebih detail, kayak ini kan ada pengumpulan informasi nih. Pengumpulan informasi itu berapa hari yang dipakai? Apakah 1 hari doang? Terus dari pengumpulan informasi dari stakeholder itu berapa hari? Nah, itu kan belum ada ya day-nya. Nah, seharusnya di bagian tas itu ditambahin day juga, biar lebih detail untuk Hmm, rancangan RAB-nya. oke oke. Sebenarnya itu untuk RAB itu capaiannya adalah seberapa detail teman-teman dan seberapa mudah untuk dipahami RAB-nya. Berarti kalau misalnya masuk hari 3 hari, 1 hari 8 jam, berarti 8 kali 3. Nah, sebenarnya untuk tes itu kan nggak harus dalam 1 hari itu kan nggak harus 8 jam ya kerjanya. Bagi gitu ya. Jadi teman-teman bagi aja. Jadi di dalam 1 hari ini kerja cuma 4 jam. Tapi biasa dihitungnya per hari nggak sih bang? Kayak ya dari kontrak juga kayak per hari itu ya 8 jam gitu bang. Mau dia kerjanya 4 jam terus dihitungnya 8 jam nggak sih bang? Ya benar. Sebenarnya ya tergantung dari kontrak kayak gimana cara kerja teman-teman aja. Tapi dijelasin lagi di tas itu berapa hari. Kan ada nih kalau semisal dari teman-teman ngasih buat inisiasi proyek itu bagian pengumpulan informasi 2 hari. Contoh, akan tetapi budget teman-teman dikit gitu atau apa gitu. Nah, jadi ya udah. Jadi teman-teman ngatur dari beberapa jam dia kepake kerja. Jadi kayak semisal pergi ke sana berapa kepake jamnya, udah bayar segitu. Sistemnya nggak per hari lagi buat ngepres budget kayak gitu. Itu sih bang paling kebingungannya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ditanya. Cukup ya. Mungkin kalau dari abangnya ada nggak bang masukan tambahan lainnya? Selain tadi hari sama ada beberapa keterangan. Ya, mungkin itu sih hari tadi, terus keterangan, terus palingan apa ya? Dari teman-teman juga ada per sub, per sub proyeknya, per sub tasnya udah ditotalin juga. Kayak ini di inisiasi proyek ada 3,5, ini juga udah ditotalin juga. Terus ya, per user
Cara bangun cek bentar lagi ya. Hmm, gitu. Nah, udah cukup sih bagian ini. Palingan sebenarnya bagian material ini sih. Material itu kan sebenarnya alat. Nah, untuk biaya Figma Pro itu kan sebenarnya dia bukan alat, masuk ke lisensi subscribe. Jadi kayak langganan. Nah, sebenarnya untuk langganan-langganan itu masuk ke bagian order dari fixed cost. Oke, oke. Tapi sebenarnya tergantung pemahaman juga sih sebenarnya bagian ini. Karena teman-teman kan untuk dia tuh kan nggak masuk ke proyek yang apa ya, hardware gitu. Jadi sebenarnya udah bagus juga, cuman untuk pemahaman lebih lanjut nanti bagian kayak langganan, bagian dokumentasi, terus yang biaya sewa, sama biaya lainnya itu masuk ke order. Oke, oke, Bang. Oke, nanti bisa Apalagi ya, eh, gimana? ya mungkin nanti bisa diperbaiki. Oke. Bentar. Sebenarnya aku masih bingung juga sih bagian ini nih. Bagian budget sama aktual. Karena Oke, Bang. soalnya ini kan proyek teman-teman kan nggak dijalankan ya. Iya sih, Bang. Nah, Jadi sebenarnya bayang-bayang budget aja. budget itu kan perencanaan teman-teman. Sedangkan aktual itu proyek realnya. Udah tetapin aja kayak budget itu labor plus material plus fixed cost. Yang tapi aktual Oke. itu setelah proyek kelar. Soalnya sebenarnya kalau di dalam proyek teman-teman nanti itu bagian labor, material, fixed cost itu sebenarnya nanti ada dua file lagi, yaitu perencanaan pertama sama perencanaan setelah dilaksanakan. Jadi kayak teman-teman masih di sprint satu nih di inisiasi proyek. Berarti tabel analisis, perencanaan, pengembangan, sama yang lain itu belum diisi. Cuman bagian di inisiasi proyek. Berarti yang keluar berapa? Gitu loh. Jadi ada satu yang udah diisi semua dengan budgetnya. Kemudian ada satu yang masih di aktual, masih kayak belum diisi dan yang di situ masih di bagian yang sedang dikerjakan. Nah, nanti baru dibandingkan dari budget sama aktual dengan labor dan material fixed cost yang secara real dengan perencanaan yang berbeda. Tuh. Tapi sekarang masukin aja untuk labor material fixed cost itu masukin ke bagian budget. Oke, Bang. Jadi aktualnya tetap berbeda. Oke, oke. Oke, dari emang sebenarnya cukup udah detail lah ya sama udah ngikutin template juga. Terus palingan di template itu yang kurang detailnya hari kerjanya, terus keterangan under sama overnya.
Oke, siap. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Mungkin ya gimana teman-teman? Apakah cukup atau masih ada pertanyaan? Bang, izin nanya Bang. Berarti untuk tugas ini itu aktualnya itu lebih baik nol atau memang diimajinasikan aja Bang? Karena kan kata Bang, aktual itu kayak biaya yang udah dilakuin projectnya gitu ya Bang. Nah karena ini tugas ini belum cuman RAB doang, apakah itu baiknya dinolkan aja atau diimajinasikan gitu Bang? Nah, dari apa ya untuk capaiannya itu diimajinasikan dengan imajinasinya itu secara real research teman-teman. Jadi kayak biasanya di proyek itu yang membengkak di bagian mana. Nah, di bagian itu yang dikasih ada aktualnya lebih gede. Terus nanti di sampingnya kasih keterangan kenapa dia lebih gede dari kenapa dia kurang. Contoh di bagian hardware nih, contoh kalau teman-teman ada bagian hardware-nya beli laptop, nah di perencanaan teman-teman beli laptopnya itu 4 juta. Nah, akan tetapi ketika teman-teman membeli pada hari H, itu ternyata 5 juta. Nah, jadinya kan di aktualnya jadi 5 juta nih. Nah, jadi di samping itu dijelasin, ternyata pada saat pembelian pada hari H, laptop mengalami kenaikan harga. Begitu. Baik Bang, terima kasih Bang. Nah, Mungkin dari teman-teman lain ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Oke, oke sih udah cukup sih Bang buat asistensi malam ini. oke, tutup aja, Gil. Oke, mungkin saya tutup. Mungkin terima kasih buat Bang Alim terkait dengan masukan ya, terkait dengan RAB yang telah kami buat. Mungkin dari masukan tersebut bisa kami